Shalom. Oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi. Kita langsung aja ya, karena ayatnya agak banyak ini, supaya bisa selesai. 1 Yohanes 2. Mulai dari 18. Ya. Perikop ini judulnya Antikristus ya, kalau di Alkitab itu. Saya akan bacakan ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20. Tetapi kamu beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi jelas Alkitab sudah pesankan bahwa antikris itu akan datang, dan sesungguhnya banyak antikris yang sudah ada di dunia ini, saudara. Tetapi yang Tuhan pesankan ini supaya kita jangan sampai tidak tahu, kan gitu ya, intinya dari perikop tadi. Jangan sampai kita tidak tahu, walaupun itu berasal dari antara orang percaya tanda petik. Jadi bukan dari luar, saudara, dari antara kita. Ayatnya jelas. Jadi antikris ini dia tidak bisa bersama dengan kita, walaupun awalnya ada di antara kita. Ya, saya percaya antikrisnya tidak ada di sini deh. Yang saya maksudkan itu adalah di antara orang percaya di seluruh dunia, kan gitu ya. Di sini pasti nggak ada deh. Ya enggak usah nengok kiri kanan, no jojok kowe gitu ya, enggak usah gitulah ya. Enggak ada lah, enggak ada ya. Tapi ketika dia muncul, entah itu munculnya secara fisik ketemu kita atau melalui media massa atau apapun juga, kita akan tahu. Ya, jadi jelas Alkitab itu sudah tunjukkan kita akan mengetahuinya. Tapi ada satu bagian yang Tuhan persiapkan supaya kita bisa mengetahuinya, yaitu tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi pengurapan itu perlu nggak? Sangat perlu. Jadi bukan suatu hal yang dibuat main-main. Itu sangat perlu, karena di akhir zaman ternyata butuh pengurapan itu untuk supaya kita tidak tertipu. Kalau zaman dulu Daud diurapi, betul? Sebagai raja, kan gitu ya toh? Harun imam besar itu diurapi nggak? Ya diurapi. Dia akan sebagai imam besar, kan gitu. Jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Raja diurapi sebagai raja, hamba Tuhan diurapi sebagai hamba Tuhan, jemaat diurapi sebagai imamat dan rajani, kan gitu ya. Itu dahsyat ini. Jadi kita ini butuh pengurapan. Kalau kita melayani Tuhan tanpa pengurapan dengan disertai pengurapan, itu juga beda, saudara. Kita mempersiapkan firman, minta pengurapan Tuhan supaya ngerti, itu dengan yang tanpa pengurapan itu juga beda. Karena Tuhan akan bukakan hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak ngerti. Karena memang kita ini terbatas, kan. Kemampuan berpikir kita sangat terbatas. Kalau nggak terbatas, gereja nggak terpecah-pecah deh. Karena ngertinya beda-beda. Padahal harusnya gereja itu ya satu ya, gereja Tuhan kan namanya gitu ya. Tapi bisa mereknya beda-beda. Bahkan bisa berbeda pengertiannya. Bisa beda doktrinnya. Bisa beda liturginya. Jadi banyak hal yang membuat terjadi perbedaan. Nah,
Asal kita bisa bedain itu antikris atau bukan deh, lumayan itu. Sebab kalau enggak, kita bisa tertipu. Ini tipuannya enggak main-main. Sebab kalau cuman sepele, enggak mungkin Tuhan sampai mempersiapkan ini. Ini enggak sepele, saudara. Kelihatannya kayak rohani tapi rohana, misalkan gitu ya, kan? Kelihatannya kayak ini Alkitabiah ini, ternyata enggak. Jadi ada orang yang berkata ini Alkitabiah, padahal waktu dia ngomong Alkitabiah, Tuhannya geleng-geleng, ora sak jajano gitu ya. Cuman kita ngertinya seolah-olah Alkitabiah. Bahkan ayat yang sudah jelas pun kadang diterjemahkan bisa berbeda. Ya saya bingung juga kalau yang jelas letterleh aja masih dicari-cari putar-putar sampai pengertiannya kelihatannya kayak lebih intelek gitu, padahal ya cuman itu aja gitu. Ini kan jelas, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Atas-atasnya bicara tentang antikristus kok. Dalam satu perikop itu kan jelas bahwa antikristus itu akan datang. Iya, ada sudah ada banyak antikris yang ada, timbulnya dari antara orang-orang percaya. Ya jangan sampailah kita menggenapi yang bagian itu ya, tapi kita menggenapi tetap sebagai orang percaya yang setia sampai akhir semuanya ini. Itu yang kita harapkan. Nah, memang Tuhan itu pesankan ke saya itu siapkan umatku kan itu ya, yang saya dengar itu siapkan umatku. Sehingga ayat-ayatnya itu bisa mengarahnya ke situ, saudara. Saya juga nggak tahu nih ayat ini dapatnya tadi jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya dapat, loh ini tuh yang Tuhan maksudkan. Padahal saya udah ngasih judul duluan gitu, urapan baru itu. Tapi ayat yang saya persiapkan itu nggak ada ini tadi. Jam 4 pagi, saya bangun tadi jam 3 saudara. Jam 3 lebih 5 deh. Saya berdoa, saya persiapkan semua. Terus saya balik lagi, duduk lagi, berdoa lagi. Muncullah ayat ini yang kelihatannya kayak enggak sengaja, tapi ini yang Tuhan kehendaki, yaitu supaya kita ini tidak ditipu oleh antikris. Semua yang ada di ruangan ini jangan sampai tertipu. Karena ayatnya jelas, bahayanya sampai orang percaya pun kalau enggak hati-hati bisa terseret. Jadi gak main-main. Kalau jelas memang yang bujukin kita penjahat atau maling atau koruptor, mungkin kita enggak lah, ngapain ikut dia. Tapi yang kalau kelihatannya wah sopan, lemah lembut kelihatannya, tapi tahu-tahu menggiring ke satu pengertian yang salah. Makanya butuh pengurapan itu. Karena dengan pengurapan ini, maka kita walaupun otak kita terbatas, tapi roh Allah akan bekerja di dalam hati kita, pikiran kita, maka kita tidak akan terseret karena dia akan pimpin kita tetap di jalannya dia. Ini penting karena ya ini memang akhir zaman saudara. Kalau pesan ini disampaikan dulu-dulu mungkin ya orang nggak nganggap lah, tapi kita lihat bahwa akhir zaman ini memang benar-benar sedang digenapi. Banyak orang-orang Kristen selalu ngomong, sekarang nih sudah ngomong nih, ya ini memang wayahe kan gitu. Kalau dulu mungkin masih, dari dulu ngomongnya gitu, ora teko-teko kan gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini sudah deket tapi bisa 1000 tahun lagi, saya nggak tahu. Nggak berani ngomong kan, karena waktu Tuhan sama waktu kita kan beda. Tapi persiapan ke arah sana selalu Tuhan sampaikan. Bahkan waktu Yesus itu hidup sudah dipesankan. Akan ada waktu ini, akan ada saatnya munculnya dari antara kita. Itu paling gampang menyesatkan saudara. Kelihatannya benar-benar seleweng kisite. Kita terlanjur percaya dari A sampai I, X, I, Z-nya salah. Nah terus menjerumuskan kita. Karena yang terakhir goalnya itu loh, Z-nya itu loh. Nah kalau Z-nya yang sesat sehingga kita berpikir bahwa wah ternyata yang benar itu, repot kita. Kita menganggap yang Z-nya itu betul, terus meniadakan yang X sampai A sampai Y kan repot.
Tipunya gitu. Jadi nggak dari awal akan muncul sebagai orang-orang yang menyesatkan. Enggak, saudara. Orang yang ngikutin dia itu adalah orang yang mengagumi dia. Makanya jangan kagum sama manusia. Kagumnya sama Tuhan Yesus Kristus. Kekaguman kita ini yang membuat kita ini terselamatkan, saudara, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan yang lain. Walaupun orang itu sudah pernah menolong kita, tapi jangan sampai kita menggantikan dia dari posisinya Tuhan Yesus. Apapun dia fungsinya dalam hidup kita, itu tidak bisa kita menuhankan dia. Siapapun itu. Bahkan orang yang pernah menginjili kita pun itu loh. Jangan sampai dijadikan dia seperti Tuhan. Nggak bisa. Tetap Tuhannya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yuk Matius 9 sekarang. Nah, supaya menerima urapan baru, ada yang Tuhan pesankan di sini. Ada dua hal sebetulnya, yaitu pihaknya kita. Yang pertama pihaknya kita. Pihaknya kita ini mempersiapkan diri untuk menerima urapan baru. Ya, kalau tidak mempersiapkan diri ya beda-beda, dapatnya tuh beda-beda kapasitasnya. Jangan dipikir kita semua dapat sama kapasitasnya, sebab kalau sama, tidak ada orang yang diurapi besar, tidak ada orang yang diurapi kecil, semua urapannya sama. Enggak sama, saudara. Tergantung dari kita mau mempersiapkan diri kita. Loh, sama-sama candranya loh. Kalau pas lagi khotbah, hari ini sama minggu depan atau minggu yang lalu, bisa beda-beda posisi besarnya urapan. Karena tergantung dari kesiapan kita untuk melayani dia. Beda-beda, dan itu terasa, saudara. Rasanya gimana, itu tuh kita sebetulnya terasa, dan Tuhan akan mengingatkan kita. Mengingatkan kita ketika kesiapan kita cuman apa adanya. Mengingatkan kita ketika kita malah tidak memperhatikan persiapannya. Melayani asal aja kayak rutinitas. Gak kepake yang kayak gitu, saudara. Di akhir zaman ini tuntutannya beda dengan yang zaman-zaman dulu. Ini sekarang makin besar yang harus kita persiapkan. Sama dengan waktu pencurahan Roh Kudus pertama. Ngapusi mati deh. Iya kan? Ananias Safira bohong dia kepada Roh Kudus, mati deh. Jadi sebetulnya udah ada gambaran. Ketika Roh Kudus dicurahkan makin besar di muka bumi ini, tapi ada konsekuensinya. Kita harus makin sungguh-sungguh. Jangan pikir semua orang yang ke gereja itu nanti tidak diburu iblis. Sebagian diburu iblis, sebagian lolos. Ini perlu saya sampaikan. Karena ayatnya jelas kan, saya pernah sampaikan. Dari keturunan yang lain yang diburu. Orang yang percaya akan kesaksian Yesus dan tahu akan hukum-hukum Allah. Itu diburu iblis. Tapi ada perempuan yang dipelihara. Nah, kita jangan sampai jadi keturunan yang lain. Tahu tentang kesaksian Yesus, mengerti tentang hukum-hukum Allah, tapi tetap diburu iblis karena ketinggalan. Target kita semua itu jangan ketinggalan. Jadi nggak cuma sekedar orang Kristen biasa, tapi sungguh-sungguh aku mau tetap melekat, betul-betul mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh lurus, nggak lagi tawar menawar lagi. Ini sudah saatnya, nggak bisa kita, aduh besok-besok aja deh Tuhan, aku mau sungguh-sungguh, nggak bisa, saudara. Sebab kalau udah terlambat nggak bisa nyesek namanya. Ya saya ingatkan Tuhan terus. Supaya apa? Supaya betul-betul kita ini nggak cuma sekedar orang Kristen KTP, tapi betul-betul memang gondelan Yesusnya benar-benar. Mau kecil, mau tua, mau aktivis, mau pelajar, maupun bos deh. Kalau enggak, Anda nyesel. Percuma, nyesek nanti. Ya saya kalau nyampaikan apa adanya, tapi dengan kasih Kristus, keras memang firman-Nya. Tapi dengan kasih Kristus saya lebih sedih kalau tidak ketemu Anda nanti di sana. Tapi betul bahagianya, ini yang di Ambarawa dulu, mestinya dilingki sama Tuhan, walaupun sekarang mungkin lupa-lupa, tapi di sana kan sempurna adanya ya toh.
Oh iki anak buah sing ning Ambarawa mbiyen anak buah Tuhan di sana itu. Ketemu semua. Jangan sampai kita lihat ini, loh kok diuber-uber lagi ada. Itu lagi diuber iblis, waduh sedih. Ya, itu yang ditaruh di hati saya, saudara. Saya harus sampaikan ke hamba-hamba Tuhan. Akhir-akhir ini saya diundang di persuan hamba-hamba Tuhan, saudara. Bukan satu gereja, karena pesan Tuhan ini harus segera disampaikan dan harus merambatnya secara cepat. Tegas ya di depan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kalau main-main, Anda bertanggung jawab atas umatmu. Siapa yang akan menghakimi kamu? Kalau engkau tidak mempersiapkan umatmu, Tuhan akan mempertanyakan ke Anda. Dingkluk kabeh ya, ayo berbes mili kono. Karena harusnya yang dilakukan adalah mempersiapkan umat Tuhan. Karena domba yang dipercayakan kepada gembala itu jadi tanggung jawabnya gembala. Yo Pak David yo, mangkano rekoso dadi gembala iki. Nak keliru sithik dirasani. Ya memang gitu konsekuensinya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, jabatan yang Tuhan berikan itu ada tanggung jawabnya. Kayak saya nih jadi pengkhotbah ngikuti AI, ya repot saudara. Pengkhotbah ngikuti AI, nggak ngikutin Roh Kudus lagi ya repot. Tuhan nggak ikut di situ nanti. Kita kadang menyembah Tuhan gegap gempita suaranya kan. Wah, kosong. Tuhan tidak kehendaki yang gegap gempita tapi kosong. Gegap gempita ya ono isine kan gitu. Selalu saya tanya, duduk Tuhan, jenengan kuwi wis apa tuh bahasa Jawanya kalau di sini? Sudah di sini apa belum? Selalu yang saya tanyakan itu. Tuhan, sudah di sini apa belum? Sebab saya rasakan kalau dia tidak ada di sini lah buat apa? Buat apa kita beribadah nggak ada Tuhan yang kita mau menyembah dia nggak di sini? Nah buat apa? Iya kan? Hadiratnya itu sangat kita perlukan. Ketika dia hadir, dia mengurapi kita, saudara. Ketika Anda dengerin firman, kalau itu urapan itu mengalir ke Anda, apa yang Anda rasakan pertama? Jempol kaki? Rambutnya goyang-goyang? Atau tangannya ubah-ubah gitu? Ini loh. Coba, kalau Anda lagi diurapi, yang pertama dirasakan apa? Kayak ada setrum. Di mana? Di sini. Ini sampai saya mempelajari, mana Tuhan, bagian mana yang pernah engkau lewat? Ini. Iya betul. Kalau pas ngalami urapan ya mudah-mudahan sekarang sambil dengerin ngalamin juga jadi terasa yo bener gitu ya. Jadi di sini gereng-gereng kayak ada setrum gitu loh. Di sini. Itu ada maknanya. Kenapa di sini? Yuk ayat Matius 9 baca dulu ya. Ayatnya yang Oke, mulai yang dari 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ayat selanjutnya. Jawab Yesus kepada mereka. Jangan habis itu ngelamun ya. Nanti sebab kalau ngelamun bacanya tadi, oh murid-muridnya tidak berpuasa. Mereka orang Farisi puasa, murid-murid nggak puasa. Murid Yesus nggak perlu puasa, nanti pulangnya gitu. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus itu sekarang ada di surga, amin. Waktu itu ada di antara orang-orang Israel. Terus diambil kan ke tahta Allah, betul? Sejak itu muridnya berpuasa. Jadi persiapan kita, walaupun Anda tidak punya pergumulan doa, sedang tidak ada nih, puasa boleh nggak? Boleh.
Boleh. Diperlukan nggak? Perlu. Jangan dipikir tidak. Loh, saya ini khotbah puasa itu jarang loh, saudara. Bahkan saya puasa aja jarang kok dulu. Tapi hari-hari ini itu bisa digerakkan puasa. Aku heran, wah aku ki paling rasa neng poso ngelehan. Lu orang yang ngelehan, gampang lapar itu paling nggak suka puasa. Buat dia itu berat. Tapi kalau Tuhan gerakkan, kok jadi enteng ya? Loh, kok iso ya aku ya gitu. Karena bertahun-tahun saya tidak berpuasa, saudara. Sejak saya dibaptis, berapa tahun itu saya puasa pernah sekali karena istriku hamil, tapi susah bernafas. Bayangin, hamil, susah bernafas. Kalau nafas sakit, dia harus posisi tertentu, baru bisa narik nafas. Nah, saya bayangin nanti kalau melahirkan gimana nih? Padahal kalau ibu-ibu melahirkan itu ada istilahnya person ya, ngeden kan? Nah kalau rasa ambekan ngeden piye coba? Wah saya khawatir dong. Oh saya mengasihi istri saya sungguh-sungguh kok. Waduh, akhirnya saya ambil keputusan aku tak puasa itu. Wah abote, sampai gimana ya ini poso opo kuat saya. Wis gini aja, saya tak ngecat rumah aja deh. Jadi puasa tuh sambil ngecat rumah sehingga waktunya habis karena sibuk gitu. Ternyata ada cara lain untuk menghindari rasa lapar, yaitu dengan sibuk itu tadi. Ini cara duniawi ya, cara pakai akal-akalan gitu. Setelah itu jarang, kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak gitu. Tapi hari-hari ini itu tergerak betul-betul untuk itu. Berpuasa. Saya tidak tahu untuk apa Tuhan. Aku berpuasa ini untuk apa? Tapi memang tergerak ke sana berpuasa. Saya bukan pamer ya saudara, tapi terpaksa ngasih contoh nih. Jadi orang yang tidak suka puasa, tiba-tiba bisa mau berpuasa. Ini kalau bukan dari Tuhan, tak kira tidak bisa deh. Saya sehari makan 6 kali ya saudara. Itu orang yang paling geragas berarti ya. 6 kali saya makan tiap hari, iya. Ini tadi pagi jam 4 udah makan, tadi juga mau makan soto udah 2 kali nih. Burung lo nak Pak David dipaksa mangan mana 3 kali saya. Itu baru jam setengah 10 ya toh Pak. Udah 3 kali. Lah sehari 6 kali mungkin banget. Tapi orang yang kayak saya ini bisa ngelakuin itu tanpa berat hati. Ini juga satu keajaiban buat saya. Mungkin buat orang lain yang biasa puasa ya gampang aja ya toh. Tapi buat saya ini satu hal yang berat. Tapi saya bisa, kapan itu istri saya tanya, loh kok gak makan apa? Nara poso ra enak rasanya. Wih gaya. Jadi gaya gitu. Heran istri saya. Wah biasa nih ora seneng poso kisah poso gitu. Tapi inilah yang Tuhan persiapkan saudara. Setelah baca, oh ternyata memang dari pihak kita butuh persiapan untuk terima itu tadi pengurapan. Karena akhir zaman ini sudah ini sekarang ini nih sedang berjalan nih. Sementara kita jangan sampai tertipu. Harus mempersiapkan diri. Nah, kita loncat dulu Matius 1, 2 Yesaya 58 dulu. Yesaya 58. Jangan ngantuk dulu ya saudara ya. Saya udah bilang ayatnya banyak loh. Yesaya 58 ayat berapa tadi? 6. Yesaya 58 ayat 6. Nah, kalau dibaca di sebelumnya, coba sebelumnya dulu. Ayat sebelumnya lagi. Berarti 4 ya.
Tiga, boleh, tiga deh. Mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan kau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Terus, sesungguhnya kamu berpuasa sambil dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Ayat 6, bukan. Jadi banyak orang yang salah berpuasa itu, saudara. Bukan, berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ternyata dengan kita berpuasa sesungguhnya membebaskan orang-orang yang terikat, termasuk diri kita sendiri. Mematahkan sesuatu yang membuat kita ini jadi gak bisa gerak. Kebiasaan orang berpuasa kayak saya tadi. Karena istrinya ambekannya sesek, poso deh. Ya kan? Karena anaknya belum dapat pekerjaan, puasa dia. Dia nggak ngerti bahwa sesungguhnya kenapa nggak dapat pekerjaan. Jangan-jangan ada tali-tali yang ikat. Jangan-jangan ada yang perlu dimerdekakan. Sebab kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Itu kuncinya. Puasa itu punya makna yang sesungguhnya itu bukan seperti yang kita sering lakukan. Nak kepingin sesuatu, poso. Bukan. Itu semua akan tergenapi, akan dipenuhi oleh segala kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita tidak perlu maksa-maksa Tuhan dengan puasa. Bukan. Bukan. Tapi ketika kita berpuasa, itu ada kemerdekaan terjadi. Baik diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari. Terjadi kemerdekaan. Nah, coba aja kalau Anda melayani pelepasan sebelumnya puasa sama tidak, beda urapannya, saudara. Beda. Anda tidak puasa nengking-nengking setane beleh malah ngece. Tapi kalau Anda puasa sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk suatu terjadi kemerdekaan, Anda datang seisi rumah yang kebak setan, setannya blingsatan belayu kabeh, saudara. Itu sungguh. Belum ditengkeng ini, baru melangkah masuk, setannya udah cari tempat, wah di sini nggak enak, panas, pindah dia. Enak kan? Tapi kalau kita puasa dengan motivasi yang salah, atau bahkan tidak puasa sama sekali, rugi. Makanya perlu pengertian puasa yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan, supaya kita ini berpuasa tepat guna. Ya. Nah, otomatis kalau orang yang mau berpuasa dengan motivasi yang benar itu, maka sebetulnya dia menyediakan wadah untuk pengurapan yang Tuhan akan berikan. Makin kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, tujuannya benar, lurus, sesuai kehendak Tuhan, maka urapan itu akan memenuhi hidup kita. Ini kunci rahasia yang perlu kita perhatikan, saudara. Karena kita hidup ini jangan sampai kayak kebu dicucuk, jadi tidak ngerti apa-apa gitu, manut gitu, tidak ada pengertian. Ya perlu tetap ada pengertian, karena kita diberi ini. Makanya kalau pengurapan mulainya dari mana? Sebab pikiran ini yang bikin kita sering tidak ngerti kehendak Tuhan. Yuk kita lihat 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang
Ada siasatnya. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan baik-baik ini. Ada siasat. Siasat itu lebih cenderung untuk apa ya? Taktik gitu ya. Ini tapi siasatnya siasat gak benar ini saudara. Karena menghalangi pengenalan akan Allah. Siasat ini timbul karena keangkuhan manusia. Sehingga ketika pendeta khotbah, dia mikirnya beda. Ini kan omonganmu, itu omongan Tuhan, gitu ya. Jadi banyak ini manusia yang punya pikiran itu tadi, menolak pengenalan akan Allah. Bukan betul-betul mendengarkan firman yang datang dari yang kudus, tapi dengan pikirannya sendiri. Alah, mosok ngono. Bantain sendiri dia. Dan ini banyak terjadi di otak kita. Banyak terjadi di otak kita. Saya pernah melayani di satu tempat ya. Dilawat loh saudara. Dilawat. Hamba-hamba Tuhannya pada tiba saudara. Dilawat. Tapi tidak lama kemudian ada yang berkata, jangan undang lagi. Kenapa? Karena timnya ada yang pakai sandal. Melayani kok pakai sandal gitu. Gara-gara pakai sandal, yang kudusnya digeser sama urusan sandal. Aduh, ngelus dodo saya. Buat saya enggak masalah, wong dia menolak Tuhan kok, bukan nolak saya. Iya. Udah dilawat semua nih. Tapi karena enggak bagi dana, dia jengkel. Jadi yang diharapkan firman apa dana? Pak David tidak pernah njaluk ya Pak yo. Iki hamba Tuhan tenan itu. Tapi kalau pernah mimbarnya dijual, setan akan bekerja di situ juga. Pakai siasat itu tadi menghalangi pekerjaan Tuhan. Ini iblis mainnya pinter. Jadi banyak hal yang bisa terjadi saudara. Dan itu pengalaman buat saya tahu. Saya tahu. Dan saya bisa dibenci orang, bisa. Tapi dikasih Tuhan yang penting kan gitu. Walaupun saya dibenci sama orang-orang manusia-manusia yang katanya adalah rohaniwan tapi ternyata munafik, ya aku gak peduli saudara. Gak apa-apa buat saya. Wah, aku tetap dikasih Tuhan yang penting kan itu. Sebab saya dikasih manusia tapi dibenci Tuhan, no. Kamsya, rak melu-melu saya kalau yang gitu. Memang sikap saya ya ini gini. Bisa nggak diundang? Bisa. Karena firman yang saya sampaikan makanan yang sangat keras. Ngamuk. Ya udah urusannya sama Tuhan, ngamuk-ngamuk okono. Yuk lanjut dulu. Jadi ada sesuatu yang dibangun, siasat itu munculnya di hidung, kuping, apa di sini? Di sini. Makanya urapan itu pertama dirasakan gerengnya di sini. Karena Tuhan ingin memulihkan kita. Menghancurkan segala keangkuhan. Merubuhkan kubu-kubu itu yang dibangun oleh kesombongan manusia. Menghapuskan siasat-siasat yang membuat orang tidak mengenal Allah. Di sini. Urapan itu turunnya di situ. Baca aja Mazmur 133 ayat 2. Coba. Mazmur 133. 133. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Minyak itu lambang apa? Pengurapan. Jadi tidak kemana-mana, pertama mesti ke sini.
Kalau anu lupa saya tanya geter-geter, orang langsung geter mesti kene nesek, saudara. Nanti dirasain semua deh. Ya kita nanti kan minta urapan kan. Nanti rasain semua, nawes greng nih kene, wah yuk makin semangat. Ya. Jadi cirinya ini Tuhan ajarkan nih ke kita nih. Kalau terasa di sini greng kayak setur listrik halus gitu ya, responi. Itu dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Itu dari Tuhan. Lanjut dulu. 1 Korintus 2 ayat 16. Ini karena saya udah tua jadi mesti ditulisi urutannya, saudara. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Dengan diurapi di pikiran kita, maka kita bisa memperoleh pikiran Kristus. Jangan pikiran yang lain. Ini berharga sekali, saudara. Karena dengan pikiran Kristus itu kita akan mengetahui antikris itu. Itu antikris itu. Orang bilang, oh itu orang baik. Tapi Tuhan bilang, ini antikris. Karena pikirannya datang dari Kristus. Yuk lanjut dulu. Filipi 2 ayat 7. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita mundur ayat yang sebelumnya coba. Ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ayat sebelumnya lagi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Jangan diisi sama siasat-siasat itu tadi, saudara. Jangan diisi dengan kubu-kubu yang terbangun karena keangkuhan manusia. Kosongkan aja. Biar diisi sepenuhnya oleh Tuhan. Pikiran Kristus masuk kita, maka kita tidak akan bisa disesatkan lagi, saudara. Ini penting untuk akhir zaman. Betul-betul penting. Jangan dibuat sepele. Amin. Yuk Matius 6 ayat 16. Ya, Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sajak joki untuk upah saka Tuhan. Tapi gara-gara itu tadi mereka dapat upahnya dari manusia. Wah, hebat ya kowe poso ya wisan. Dipuji ya. Wah, kamu rohani sekarang nih, sering puasa nih. Wah, ngungkuli gembalane iki posone. Gembalane mungkin Senin, Selasa, Rebo, Setu, iki Senin sampai Minggu. Lali mangan. Jebul-jebulane ora duwe duit nggo tuku sego. Jadi Yesus sudah kasih contoh sebetulnya. Dia mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya supaya Allah memenuhi dia. Sehingga dia ditinggikan. Haleluya. Oh, ayatnya indah, saudara. Ayat itu betul-betul hidup kok. Dulu udah pernah kita baca ini berkali-kali. Tapi ketika Tuhan menghendaki pikiran kita dibuka supaya ngerti, maka kita makin percaya kepada Dia. Haleluya. Ayat 17. Masih lanjutannya tadi. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah apa? Kepala meneh loh, saudara. Ya toh? Iya. Dan cucilah mukamu seger loh. Jangan kalau puasa kuyuh. Dilemes-lemes kayak gitu. Ben entuk hadiah, engko dikai duit jajan sama bose itu. Dilemes-lemes kayak aku poso nggo bose ben laris kerjaane gitu. Aduh, enggak gitu, saudara. Bila engkau berpuasa, minyailah kepala. Artinya urapan Tuhan itu kiranya betul-betul terserap
di dalam hidup kita. Ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lu ono upah ra? Ada. Tapi orang seringnya buru yang upah manusia. Bojek. Apa tuh bahasa Jerman? Percuma. Upah manusia itu, ya. Saya lebih senang pintunya dibuka Tuhan, tidak ada yang bisa menutup. Ini saya berdapat pernyataan seorang hamba Tuhan terhadap hidup saya loh saudara. Pak Chandra, saya lihat pintu berkat Pak Chandra oleh Tuhan sudah dibuka dan tidak ada yang bisa menutup. Amin. Makanya saya tidak pernah susah. Karena pintu berkat sudah dibuka. Tidak bisa ditutup oleh iblis apapun juga nggak bisa. Udah dibuka sama Tuhan, ayatnya ada. Sejak itu dinyatakan saya bilang amin. Sampai sekarang nggak pernah kekurangan saya. Tuhan selalu atur kalau urusan makan, minum, urusan harta itu. Buat Tuhan itu gampang saudara. Asal kita sudah mendapat pintu berkat itu dibuka oleh Tuhan. Bukan dibuka oleh setan. Bukan dibuka oleh siasat kita. Bukan dibuka oleh karena kita sudah membangun kehebatan sebagai manusia. Bukan. Tidak. Tuhan ingatkan dari dulu waktu saya melayani kok. Tidak cari nama. Dari awal sudah Tuhan kasih tahu. Tidak cari nama. Kalau tidak terkenal, enggak apa-apa. Saya diundang seorang pentolan gereja itu, apa kamu tidak kepingin melihat hasil? Enggak. Kamu tidak kepingin bangun ini, ikut membangun gereja ini supaya besar sehingga kamu melihat hasil? Enggak. Biar Tuhan yang lihat, bukan saya. Kalau saya lihat, berarti saya terima upah dari manusia. Upahku sudah dipersiapkan di sana, saudara. Mahkota sudah tersedia di sana. Aku tidak buru-buru yang selain itu. Itu loh upah dari Tuhan yang Tuhan sediakan. Mahkota yang Tuhan sediakan. Itu. Kalau urusan makan minum itu keajaiban demi keajaiban. Nanti disaksikan malah khotbah mengenai berkat nanti. Dari saya terheran-heran. Orang pada munting mengenai saham nih loh saudara. Wah aku malah makin surplus kok. Loh iya orang pada teman saya yang teman makan itu piye saham. Berhenti saya. Loh kok malah berhenti? Loh kiwaya cuan kok. Iya saya rugi. Loh malah rugi. Tak batin puji Tuhan. Aku kira pinter saham tapi kok malah iso diberkati terus gitu. Itu urusan buat Tuhan urusan sepele. Sangat sepele. Oh dia tinggal bilang, Dra beli ini, terus manut beli, jual. Enak. Walaupun saya dikasih pengetahuan tentang mempelajari saham, tapi itu bukan yang utama. Saya pelajari perusahaan ini, tetap pelajari. Kita harus pakai akal budi kan, tetap pelajari. Ini saatnya gini, gerakannya gini, grafiknya gini dan sebagainya. Saya pelajari semua. Tapi ketika beli saya tanya ke Tuhan, beli enggak Tuhan? Itu langkah yang paling penting. Beli enggak? Jual sekarang enggak? Istri saya kan sering kalau saya di meja makan lagi lihat papan saham itu. Wes Bati, sudah nih. Dol, masih belum. Nanti angkanya sampai sekian. Sampai gitu loh Tuhan kasih tahu. Nanti angkanya sampai sekian. Begitu sampai sekian langsung saya jual. Saya tidak peduli nanti naik lagi atau enggak. Pokoknya saya tahu sampai angka sekian, ya udah saya jual. Jadi beda. Saya bilang makanya kalau pintu berkat sudah dibuka, nggak ada yang bisa nutup. Walaupun sekarang ini saham lagi kacau-kacau tuh, zamannya Trump tuh bikin tarif segala. Tuhan kasih keuntungan ke saya kok. Tetap. Saya sering, mungkin pernah saya sampaikan berulang kali.
Ketika dunia ekonominya, Indonesia ekonominya berantakan, malah Tuhan memberkati. Jadi harus beda gitu loh. Tapi itu bukan tolak ukur yang harus jadi pegangan kita, bukan. Itu urusan berkat, bisa jebak nanti. Lagi diberkati, wah rohani. Oh belum tentu. Bukan itu. Jadi saya saksikan tadi bukan terus jadi pegangan Anda, enggak loh. Enggak loh ya. Amin. Bukan gitu. Tapi pengertian yang Tuhan taruh di hati saya, supaya mengenal Dia lebih lagi, itu yang Tuhan inginkan. Bisa kenal lebih lagi. Oh saya masih jauh kenal sama Tuhan loh saudara. Masih jauh. Pengenalan saya akan Allah itu masih jauh. Saya butuh terus untuk dipimpin Dia, untuk ngerti lagi, lebih ngerti. Saya masih jauh saudara. Jangan dipikir, wah enak Pak Chandra udah deket ngerti. Oh siapa bilang? Siapa bilang? Tetap kita ini dibanding Tuhan itu jauh pengertiannya, pengetahuannya, jauh. Jadi rendah hati itu yang penting saudara. Lanjut dulu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, tadi saya awali kan ada puasa gitu ya. Sebetulnya apa sih? Itu persiapan dari pihak kita. Amin. Itu persiapan pihak kita. Jadi ada dua pihak. Pihak kita dan pihaknya Tuhan. Pihaknya kita mempersiapkan diri untuk mendapat urapan itu. Yaitu dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus Anda melakukan puasa yang benar. Jadi tubuh kita ini siap untuk menerima urapan itu. Jangan sampai tubuh kita enggak siap terima urapan itu, saudara. Ya, saya wanti-wanti, ojo asal njaluk pengurapan tapi tidak mempersiapkan tubuh kita loh. Aneh ki Pak Chandra, khotbah urapan baru meseni ngono. Loh ini jelas kok bahwa dari pihak kita harus bersiap. Jangan enggak bersiap. Ya, terus terakhir nih, Matius 9. Ayatnya yang ke-16. Terakhir, biasanya senang, semangat. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum kusut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Jadi kalau bajunya sudah meropoli ya. Lihat toh, ada kan pakaian yang saking disimpan lama, dikeluarkan dari lemari, bro. Oh, saya pernah dapat kaos dari Waifun kalau nggak salah, punyanya si Abu Rizal Bakri ya, Waifun dulu. Oh, saya punya kaos banyak, saya simpen. Saya pikir nanti dipakai, waktu saya keluarin ireng-ireng pada moprol, saudara. Loh, ki kaos opo itu loh. Padahal lepas. Rapuh. Lah ngerti gitu saya bagi toh, daripada nggak kepake. Iya. Lah itu kalau bahan kayak gitu, misalkan sobek nih, tapi udah rapuh nih, kamu tambel. Nanti tambel pakai kain yang bagus. Ya tambah koyak nanti. Loh ini fakta. Ini fakta. Nah, lanjut dulu ayatnya. Nanti kita terima urapan dengan kondisi pemikirannya juga beda dengan tadi sebelumnya ya toh. Kita juga punya hati sungguh-sungguh, karena yang dituju Tuhan sebetulnya hati kita kok. Begitu pula anggur yang baru, ini bicara soal pengurapan saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Urapannya bleber rak kanggo malahan. Dan kantong itu pun hancur, yang punya tubuh diurapi malah rugi. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam
kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Tuhan cari hati loh. Amin. Dia nulisin ayat-ayat ini di mana? Di hati manusia. Siapa yang merespon firman Tuhan pagi hari ini, itu akan terkoreksi hatinya. Dicutii yang tidak baik itu saudara. Segala siasat-siasat di pikiran kita ini buang aja. Rubuhkan aja di hadapan Tuhan. Kubu-kubu yang membuat kita kurang mengenal Allah. Tapi mintalah supaya Tuhan itu memberi hari ke hari pengenalan akan Dia. Oh dahsyat saudara. Dahsyat. Bayangin kalau seluruh jemaat ini nginjil kabeh, piye Pak? Sepi, dahsyat ya. Sepi ini Pak, tapi sing mau gereja kemana? Pada nginjil semua. Sedih aku. Enggak ya Pak ya. Berarti pemuritannya berhasil. Lah ya toh? Kapan? Oh sejak diurapi sama Tuhan. Waduh dahsyat lagi itu. Oh pengurapan itu penting. Ternyata mereka bergerak menginjil, memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dari mana? Dari gereja ini. Lah gerejamu sepi. Enggak apa-apa wong mereka menghasilkan jiwa lagi. Tapi kebanyakan gereja kan enggak gitu saudara. Ini sambil ngiling gini. Dikumpul-kumpulin. Kumpul. Asal kumpul orang mangan. Asal kumpul. Orang mangan asal kumpul itu. Terus kumpul terus dihitungi terus jiwa. Tak malah ada yang pakai itu ya. Penghitung di depan. Klak. Iki buat Tuhan apa ngitung persembahan gitu. Loh ya banyak yang tersesat toh. Saya kalau ngomong belak-belakan loh saudara. Di perhimpunan hamba Tuhan saya bilang Anda motivasinya duit apa Tuhan? Ayo kowe. Wabang ireng. Iya ben. Sebab kalau dia tidak bertobat, dia sendiri nggak bisa masuk surga jangan-jangan. Lah kan saya berarti kejem. Mending mulut saya itu tajam memberitahu tapi dia bertobat daripada tidak bertobat. Karena saya lihat gelagatnya nih. Oke, saya ngomong sendiri ya. Hamba-hamba Tuhan ini dalam bahaya loh. Yang paling bahaya siapa hamba? Wah gereja saya kisah dituku kok. Hati-hati loh. Saya rindu gereja ini murni. Betul-betul gereja Philadelphia. Wow, saya baca jemaat 7 jemaat itu pas sampai di Philadelphia. Aduh Tuhan. Itu jemaatnya menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sing sejene ora. Jemaat Philadelphia itu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Gereja sekarang begitu khotbahnya mengenai akhir zaman wedi deh. Ora siap. Ya harus disiapkan. Enak-enak ya harus disiapin. Sebab kalau Tuhan datang dinabobokan wis tonggo pestingko dipindah di satu tempat dipelihara jegaki termasuk yang keturunan yang lain terus nyalahke pendetane padahal salah dhewe wis dikandani dablek gitu. Haleluya. Yuk kalau kepanjangan nanti ngantuk.